Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian testis dan fungsinya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu testis. Nah, jadi testis ini adalah kelenjar kelamin jantan pada manusia. Manusia memiliki dua testis yang dibungkus dengan skrotum. Bagian pertama yang sedang saya buat ini adalah epididymis. Epididymis ini ada 3 bagian. Yang pertama, kepala epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Terus ada yang di tengahnya itu tubuh epididymis yang berperan sebagai tempat pematangan sperma yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Kemudian yang paling ujungnya itu namanya kauda atau ekor, berfungsi sebagai tempat sperma yang disimpan. Sperma dapat disimpan di kauda hingga beberapa hari. Kauda epididymis dapat menyimpan cukup sperma untuk 2-3 sampel air mani normal. Nah, selanjutnya ini lagi membuat bagian yang nantinya akan ada beberapa struktur di dalamnya. Bagian selanjutnya adalah bagian fase aferensia testis atau vas deferens, yang merupakan sepasang tabung berotot yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, serta untuk dikeluarkan dari tubuh. Bagian selanjutnya adalah bagian mediastinum testis, yaitu tempat masuk pembuluh darah, pembuluh limfatik, saraf, dan rete testis dari tiap lobulus testis yang nantinya akan dibawa menuju epididymis melalui ductus efferent untuk keluar dari testis. Nah, ini udah bagian-bagian yang terakhir dari testis. Yang pertama itu ada septa testis, adalah partisi fibrosa testis yang membagi testis menjadi kompartemen lobulus testis. Terus ada lobulus testis yang merupakan sekat testis yang dibentuk oleh septa testis. Lobulus testis ini mengandung tubulus seminiferus yang melingkar rapat. Dan yang terakhir itu tubulus seminiferus yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal video bahwa testis merupakan tempat penyimpanan sperma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa struktur sperma. Yang pertama itu ada bagian kepala sperma. Kepala sperma merupakan bagian inti yang berisi materi genetik berupa kromosom yang berbentuk oval dan berfungsi sebagai penghancur asam hyaluronat dalam sel telur sehingga sperma bisa masuk ke dalam sel telur dengan mudah. Nantinya hanya bagian kepala sperma ini saja yang akan masuk ke dalam sel telur. Lalu bagian kedua atau bagian tengah sperma ini disebut dengan leher sperma yang mengandung mitokondria dan berfungsi agar menghasilkan energi demi keberlangsungan hidup dan menyokong pergerakan sel sperma menuju sel telur. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir dari sperma, yaitu ekor sperma. Ekor sperma ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai alat untuk bergerak. Tanpa ekor sperma, maka tidak akan terjadi proses pembuahan karena sel sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur dalam sistem reproduksi perempuan. Mungkin sampai sini saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.